Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin Rasulillah likafatis saqalain al-jinni wal insi ijma'an wa kazal malaikati ala ma qalahu jam'un muhaqqiquna. Ala sayyidina Muhammadin salawat dan salam atas pemimpin kita, penghulu kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, likafatis sakalain, bagi semua. Kafah itu semua, sakalain dua makhluk yang dibebani hukum, al-jinni wal insi, jin dan manusia. Salawat dan salam atas penghulu kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Rasulnya Allah, utusan Allah. Allah mengutus Rasulullah menjadi Rasul, pengemban risalah, untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah untuk siapa? Likafatis sakalain, untuk semua. Sakalain, dua yang dibebani hukum. Sakalain, dua yang dibebani hukum. Al-jinni, jin, wal insi, dan manusia. Inilah banai salah satu kehebatan Rasulullah daripada nabi-nabi dan rasul yang lain. Kenapa sholah? Rasul-rasul yang lain diutus Allah ila qaumihi, hanya kepada kaumnya. Nabi Musa diutus Allah hanya untuk kaum Nabi Musa. Nabi Ibrahim diutus Allah hanya sekelompok kaum Nabi Ibrahim. Nabi Lut diutus oleh Allah menjadi rasul hanya untuk kaumnya. Nah, sehingga jika kita bahasa waya ini sholah, umpamanya orang Jawa diutus seorang rasul, ini hanya terbatas orang Jawa. Kada sampai ke Madura, kada sampai ke Kalimantan, kada sampai ke Sulawesi, kada sampai ke Sumatera. Mungkin boleh jadi di suku Jawa ada rasulnya, di suku Dayak ada rasulnya, di suku Bugis ada rasulnya, di suku Sumatera ada rasulnya, di suku Batak ada rasulnya. Itu contoh diutus hanya untuk kaumnya. Maka di zaman dulu seorang rasul satu waktu, satu zaman bisa beberapa ikung rasul. Seperti contoh nang gamblang, Nabi Ibrahim lawan Nabi Lut itu bersepupu. Nabi siapa? Bukan Nabi Nabi Ibrahim lawan Nabi Lut itu bersepupu. Nabi Ibrahim di kota Palestina, Nabi Lut di kota lain. Ada kaum, makanya ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada Banu Israel dan sebagainya. Dengan maksud rasul nang lewat itu mereka diutus hanya terbatas, bukan untuk semua. Dan hanya untuk terbatas kaumnya itu pun kaum manusia. Kalau Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah untuk seluruh manusia. Seluruh manusia, mau orang Arab atau orang Ajam, itu simpel bahasa. Mau orang Arab ataupun orang Ajam. Sayyidul Arabi wal Ajam. Nabi itu penghulunya orang Arab. Orang Arab bisa Arab di Saudi, bisa Arab di sini, pokoknya semua orang Arab. Wal Ajam, orang yang bukan Arab.
Orang bukan Arab ini bisa orang Eropa, bisa orang Afrika, bisa orang India, bisa orang Indonesia. Seluruh alam. Artinya apa? Ini bahasa kita Salahat sebuah pangkat yang sangat tinggi karena mengemban amanah kepercayaan dari Allah untuk mengajak seluruh alam menjadi rahmat seluruh alam. Dan itu kadada Nabi nang lain. Kadada. Nah berikut ternyata Rasulullah bukan hanya sebatas manusia, tapi sampai ke jin. Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk jin. Semua jin. Semua jin. Artinya apa? Rasulullah wajib menyampaikan wahyu Allah kepada makhluk yang bernama jin. Nabi itu dakwah ke alam jin. Ibnu Abbas pernah benar mengalami keanehan ketika Nabi hilang di Jabal Uhud. Kemana kedada bingung. Oh ternyata Nabi dakwah benar di alam jin. Di belakang Jabal Uhud itu banyak banget makhluknya. Lain di Demit itu hantu. Ada ini jin. Jin itu ada nang kafir dulu, ada nang diajak oleh Rasulullah agar beriman kepada Allah. Bukan hanya jin nang di Arab, kada. Jin nang di sini pun, jin nang di Indonesia, jin nang di Eropa, jin di Afrika. Itu diajak oleh Rasulullah untuk beriman kepada Allah. Makanya Salahai bahasa umum orang yang sebagai pewaris Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Dalam hadis Nabi lain atau dalam perkataan ulama, ulama itu pengganti para rasul dalam menyampaikan risalah. Umana ur-rusul. Nah ini kita berat salah. Sudahkah ulama-ulama kita berdakwah ke alam jin? Sudahkah ulama-ulama kita ada nama Islamakan jin? Datu kalampayan dakwah, seberataan dakwah. Guru sekumpul ke itu juga. Kada sedikit jamaah sidin di pengajian makhluk yang bernama jin yang hadir ikut pengajian beliau. Ya salah-salah, kada sedikit jin yang berislam di tangan beliau. Kenapa? Al-ulama warasatul anbiya. Hebat. Dakwahnya itu harus menjangkau manusia dan jin. Tapi berat ya. Berat, hebat. Berat. Berat. Karena yang namanya dakwah itu benar, kemana-mana kebenaran itu selalu dibenci orang. Dibenci oleh orang-orang nang kada katuju dengan kebenaran. Maka berat menyampaikan kebenaran, harus menghadapi rintangan-rintangan. Berat. Rintangan itu benar tergantung dia masuk kemana. Kita dakwah benar ke orang-orang kampung nang ahli santit. Kalau kita bisa mengatasi, jangan dakwah ke sana. Kalau kita dakwah kepada orang-orang nang pintar, kalau kada pintar, kada kawa dakwah ke sana. Kalau kita dakwah kepada orang-orang nang ahli teknologi, kada kawa harus pintar teknologi juga supaya nyambung. Makanya Rasulullah itu menyampaikan dakwah bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Oh,
umat ini bahasanya kini, tradisinya kini, dakwahnya aku harus begini. Harus gitu. Oh, nang ko hadapi ini. Oh, berarti aku dakwahnya harus begini, persiapannya harus begini. Banyak orang macam-macam nang dihadapi, banyak perilaku manusia nang berbeda-beda, maka banyak juga nang harus kita butuhkan dalam diri kita benai dalam menyampaikan dakwah. Lamun bemudal benai bahasa orang bahari, lamun berdakwah hanya membawa parut paraya, membawa kepala aja peraya benai. Salah. Mun berdakwah membawa kepala aja jangan. Lamun berdakwah itu harus parut berisi. Paham? Lamun parut nih besi nyaman selahai kada menggitir, kalaparan kada ngaringin besi parut besi. Isi dulu peparutan. Karena dakwah itu berat. Menyampaikan kebenaran itu pasti ada rintangan. Jangan dikira nang dihadapi itu pujian, kesenangan kada. Kalau nang kita dapatkan hanya pujian, kesenangan, berarti ada apa-apanya benai dengan dakwah kita. Wa kazal malaikati. Demikian juga Rasulullah itu diutus Allah untuk umum semua malaikat. Lah, kenapa? Salah. Malaikat itu wajib sembahyang, Re. Malaikat itu mau berdosa. Kenapa Rasulullah harus dakwah ke malaikat? Malaikat itu ibadun mukramun la yaf'aluna ma yu'marun wa la ya'sunallah ma amarahumullah. Malaikat itu makhluk Allah yang mulia, selalu melaksanakan perintah Allah dan kada pernah menentang Allah. Dan malaikat kada akan pernah maksiat. Malaikat kada akan pernah maksiat. Kenapa? Karena malaikat kada punya nafsu, hanya punya akal. Sedangkan manusia dan jin punya akal dan punya nafsu. Orang akan berlaku hukum kalau dia punya akal dan nafsu. Anyar umur udah. Lalu disebut mukallaf balik dan berakal. Terus untuk apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada malaikat? Irsala tasyrifin ngarannya, utusan sebagai kehormatan. Utusan sebagai kehormatan. Oh, itu kada kisah benar. Ini hadir napa sebagai utusan kehormatan. Kenapa? Karena malaikat kada dibebani hukum. Malaikat kada akan maksiat, malaikat akan selalu taat kepada Allah. Namun ulama ijma'an sepakat ijma' bahwa Rasul itu diutus kepada para malaikat. Itu ijma' jin dan manusia. Adapun lawan malaikat benar salah. Wa kazal malaikati ala maqalahu jam'un muhaqqiqun. Rasulullah pun diutus untuk malaikat menurut pendapat alama atas pendapat qalahu yang mengata itu pendapat al muhaqqiquna, para ulama-ulama yang mantap atau yang tahqiq. Bahkan ada yang mengatakan benar,
Rasulullah itu diutus untuk tumbuh-tumbuhan dan binatang. Tapi bukan irsala tasrif, tapi irsala rahmatin. Diutus sebagai pembawa rahmat untuk binatang. Kemudian wa Muhammadun alamun manqulun min ismil maf'ulil mudha'afi maudhu'un liman kasurat isaluhul hamidatu. Wa Muhammadun, dan bermula kalimat Muhammad. Alamun, isim alam. Alamnya mankulun, alam mankul, diambil min ismil maf'uli, dari isim maf'ul al mudha'afi, yang diolang-olangkan ain fiilnya. Muhammad itu adalah isim alam. Alamnya alam mankul, bukan alam jinsi. Bagian daripada alam syakhsi karena orang. Bila alam mankul atau isim alam berarti ma'rifah. Iyalah salah. Ma'rifah. A'raful ma'arifi ba'dad damir. Paling ma'rifah setelah isim damir itu adalah isim alam. Diambil dari fi'il madhi hammada yuhammidu tahmidan, bahwa muhammidun wa zaka muhammadun. Muhammadun, hammada yuhammidu tahmidan, bahwa Muhammadun wa zaka Muhammadun. Napa arti Muhammad? Muhammad ialah maudhu'un liman kasurat khisaluhul hamidatu. Maudhu'un, dipakaikan, liman, bagi orang, kasurat, yang banyak, khisaluhu, perilakunya, perangainya, perkaranya, alhamidatu, yang mulia. Muhammad adalah di kalimat atau Muhammad maknanya dipuji. Dia dipakaikan bagi orang nang perilakunya, sifatnya, perkaranya mulia, walaupun namanya bukan Muhammad. Nah, sedangkan Rasulullah namanya Muhammad, kemudian perilakunya Mahmud. Orang ngaran Taufik, lalu perangainya mulia, akhlaknya mulia, sikapnya mulia, pada hakikatnya adalah Taufik ini Muhammad. Karena Muhammad adalah man kasurat kisaluhul hamidah. Orang bilainya perilakunya baik, apanya baik, ngarannya Muhammad. Walau kada bernama Muhammad. Lamun orang bernama Muhammad tetapi perilakunya, perangainya, sikapnya tidak terpuji, malah jelek dan buruk, pada hakikatnya dia bukan Muhammad, bahkan dia mencederai nama Muhammad. Dia mencederai nama Muhammad. Lalu dijelaskan oleh musannif, summiya
Nabiuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi ilhamin minallah li jaddi. Dinamai Rasulullah itu dengan nama Muhammad dengan ilham dari Allah terhadap kaki beliau. Sekali lagi, yang menamai Muhammad ini adalah kaki beliau Abdul Muttalib berdasarkan ilham Allah. Kita pahami jika bagaimana. Pertama, pertama, kadada dalam catatan sejarah orang Arab, orang yang bernama Muhammad sebelum lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali ada orang beberapa nama yang bernama Ahmad. Sudah kali kita, udah kalau ada kita. Ada semua kitab sinjol. Ada. Walam yusamma bihi man qablahu. Tidak ada orang yang dinamai dengan Muhammad sebelum Rasulullah. Kenapa? Karena ini dianggap nama asing. Nama asing. Orang nama itu salahnya itu bulang balik, apalagi orang Arab. Orang Arab referensi namanya kada banyak. Ngaran siapa? Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Ali bin Abdurrahman bin Ali bin Abdullah terbuli-buli. Kan gitu. Sama kita, nama kita ini kan di kampung tuh antar aja. Karena wah, mau nijir Pak Anehnya ngaran ya kalau Pak Anehnya ngaran. Sama benar. Ketika Rasulullah diberi nama Muhammad oleh kaki beliau, itu aneh. Kok bisa-bisanya Abdul Muttalib memberi ini cucu diberi nama Muhammad? Yang sebelumnya kadang ngaran datuk-datuk bernama Muhammad dia kadang. Orang Arab kan biasa tuh boleh-boleh. Ini kan ada nang bernama Muhammad, kenapa dingarani Muhammad? Jawabannya biilhamin minallah. Ini ilham dari Allah lawan kaki beliau. Lamun kayak ini pahamannya benar, Abdul Muttalib orang beriman. Paham? Abdul Muttalib orang beriman kepada Allah walaupun beliau belum Islam. Kenapa? Karena kada ketemu Rasulullah di saat Rasulullah diangkat menjadi rasul. Ini biar pahami bujur-bujur. Jangan memendahkan orang tua Nabi itu kafir, masa kafir. Abdullah ini anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mengarani cucunya Muhammad ilham dari Allah. Masa orang dapat ilham dari Allah, orang kafir? Lalu orang bertanya, kenapa kai na mengarani? Nyatalah kai na mengarani. Ambah kadada. Paham salah? Nah, bijar kai ngarani abah kadada. Karena di saat dalam kandungan 6 bulan menurut satu riwayat, bapak Nabi yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal. Dalam sebuah tradisi atau menjadi sebuah hukum dalam Islam, yang memberikan nama itu bukan ibu. Ngatakan bukan ibu, jangan mau bisa-bisa umanya ai memberi ngaran. Nang memberi ngaran itu harus abah. Man wulidalahu mauludun fayajibu ala waliyihi. Walinya. Nang memberi nama itu walinya. Apa ibunya? Walinya? Kan. Mau usul boleh.
Bini-bini walaupun meranakakan kada boleh karas kepala. Ini aja anakku ngarannya kada kayak itu. Dalam sebuah tradisi zaman dulu, bagian daripada ajaran agama nang wajib memberikan nama yang baik itu adalah bapaknya. Namun bapaknya bila hendak baik bermusyawarah lawan ibunya. Kenapa? Karena ibunya lapah majan. Dihargailah. Napa anak-anak ngarannya udah sama-sama menghargai dah, lalu gebungai ngarannya. Nah ini sama-sama kada pintar juga. Ya kalau seekong laki bini-bininya ngaran Rahmaniyah, laki-lakinya Busra. Hah? Ada gabung aja. Nah yuk gabung kayak pada tetuan gabung. Seekong Busra, seekong Rahmaniyah, gabung ha. Niyah bus. Atau bus niyah. Bis itu aja. Nah maksudnya mengulah ngaran tuh ingatakan jangan gabungan. Kayaknya kan ada maksudnya. Ada petunjuknya sudah ngaran tuh ada caranya. Dah laki yang memberi ngaran. Nah sekarang lamun inya kadada abah siapa memberi? Waliyihi, walinya. Wali berikutnya siapa? Kai. Nang tertinggi pamannya ada jer kai nang tertinggi. Pahamlah. Walaupun Rasulullah punya paman, ada Abu Lahab, ada. Nah itu ada Abu Talib, kada. Tapi kai ada, kai nang memberi nama. Kayak itu kai abahnya ada dejar, sembari maulah seorang jar. Kainya ada datangi kainya nang memberi ngaran. Ini pian kayak ini nang punya kewajiban memberi ngaran. Baik-baik supaya ngaran cucu ini bagus. Cari ilham Allah. Jangan mencari ilham. Mun mencari ilham kata alih. Belakang rumah ada ilham. Ada ini mencari ilham dari Allah. Petunjuk dari Allah. Hanyar ngaran ini pahamlah. Biar kamu paham. Memberi nama jangan asal-asalan. Ini dari ilham Allah. Salah dari ilham Allah. Cari nama itu dari ilham Allah. Orang bahari banyak ilham mana? Kenalah bila lahir dalam mimpi anakmu diberi nama ini. Ini beri nama ini. Bi ilhamin minallah. Nah, aneh. Orang dahulu datu-datunya kadada mengaran Muhammad, ini dingarani Muhammad. Ilham Allah lawan kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Beliau annahu ulhimat tasmiyatu bi Muhammadin bisababin annahu ta'ala awqa'a fi qalbihi annahu yuksiru hamdal khalqi lahu kama ruya bisairi annahu qila li jiddihi Abdul Muttalib wa qad sammahu fi sabi'i wiladatihi limauti abihi qablaha lima summiyat ibnuka Muhammadun walaysa min asma'i abaika wala qaumika qala rajautu ayyuhmada bis sama'i wal ardi. Jelaslah itulah. Nah kita baca, kita arti ya. Abdul Muttalib kaki Nabi diberi ilham agar diberi nama cucu ini namanya Muhammad, sebab bahwa Allah akan meletakkan di hati makhluk ini memuji Rasulullah.
Kamaruya sebagaimana diriwayatkan dalam sejarah, annahu qila li jaddihi, bahwasanya ditanya orang lawan kakek Rasulullah Abdul Muthalib radhiyallahu an, waqad Abdul Muthalib waqad sammahu, sungguh Abdul Muthalib memberi nama Rasulullah itu dengan nama Muhammad fi sabi'i wiladatihi, pada hari ketujuh kelahiran beliau, limauti abihi, karena meninggal bapaknya, qablaha, sebelum lahir, lima sumiyat ibnuka Muhammadan, kenapa pian menamai cucumu dengan Muhammad? Pahami salah, coba kita pahami salah. Satu, Rasulullah itu ditasmiyahi oleh Abdul Muthalib. Tasmiyahnya bukan biasa, bikin orang-orang tahu. Berarti besaruan enggak? Besaruan enggak? Besaruan, bacara benar. Lamun biasa aja ngarannya, seadanya di ngarannya aja, orang enggak ada tahuan. Paham, Pak? Dalam riwayat Abdul Muthalib dalam rangka tasmiyah memberi namai cucu ini dengan nama Muhammad, aruh namailah Muhammad, orang tahuan. Kapan tasmiyahnya? Hari ketujuh kelahiran. Ngatakan hari nang paling abdal untuk tasmiyah itu hari ketujuh kelahiran, sekaligus akikah, aruh tahuan orang. Oh, cucunya Abdul Muthalib dingarani Muhammad. Orang bertanya, lima sumiyat ibnuka, atau lima samaita, kenapa engkau menamai ibnaka Muhammadan, cucumu Muhammad? Lima samaita, kenapa engkau menamai ibnaka, akan cucumu Muhammadan, dengan nama Muhammad? Walaisa min asma'i abaika, padahal kadada dari nama-nama kakekmu. Ya kada? Sapada tuan kadada nang bangaran Muhammad, kenapa dengaran Muhammad? Wala min asmala kaumika, dan tidak ada nama dari kaummu, Sakuraisan. Allah, kaum itu Quraisy jadi salah, karena Nabi dari suku Quraisy. Sakuraisan lah. Kadada mengaran Muhammad. Kenapa pian mengaran di Muhammad? Ini mah aneh-aneh aja nih. Kayaknya bahasa orang ini melanggar tradisi nih. Nah. Melanggar tradisi ini nih. Kenapa pian ngarani Muhammad? Lalu dijawablah oleh Abdul Muthalib, aku dapat ilham Allah. Napa dingarani Muhammad? Ilham dari Allah. Muhammad artinya orang kasurat himar khisaluhul mahmudah, orang yang perangainya terpuji, orang yang akhlaknya terpuji, orang yang perilakunya terpuji. Rajautu ayyuhmada fis sama'i wal ardi, aku berharap agar anak nang dinamai Muhammad ini dipuji di bumi dan di langit. Masya Allah. Jangan kita bahasa ini solahai, aku berharap anakku ini jadi orang terkenal. Hebat kan? Jadi orang terkenal, populer. Bukan hanya terkenal di Barabai, biasa. Terkenal di Barabai aja ngalih salah. Ikam terkenal lah di Birayang aja salah. Kadang kalau itu di kampung bang, kada mesti kada sekampungan dah. Di kampung nini pil ardi was sama, di bumi dan di langit. Masya Allah, betapa besarnya harapan Abdul Muthalib. Ini isyarat salah. Ini jadi orang besar nih. Jadi orang besar.
Artinya kita boleh selain berharap anakku kok ngarani ini. Nang ikam siapa? Jek ngaran. Itzkan zu khairi. Wah. Ada harapan. Itzkan itu kan takwa, dari kalimat takwa. Jadi orang nang takwa nang punya kebaikan. Zu maknanya sahib. Khair maknanya baik. Zu khairin, orang nang baik. Orang nang takwa nang baik untuk semua orang. Itu kan harapannya gitu. Terkenal kakadakah yang pentingnya orang takwa baik untuk semua orang bisa. Ada ini rajautu ayyuh mada. Aku berharap menjadi orang terkenal, dipuji di bumi dan di langit. Ternyata apa? Waqad haqqaqallahu raja'ahu. Sungguh mengabulkan Allah, mewujudkan Allah dah akan harapannya Abdul Muthalib, dan Rasulullah benar. Muhammad menjadi orang yang dipuji di sepenjuru alam dari dulu sampai sekarang. Hanya orang yang tidak mengerti Muhammad yang tidak memuji Muhammad. Ketika orang mengerti Muhammad, dia pasti memuji Muhammad. Kenapa? Rasulullah ketika dicaci maki, dicela, dilimpari, disakiti, beliau tidak akan mendoakan, tidak akan membalas dengan cara apapun, sekalipun dengan doa yang mudah dan itu dikabulkan. Tapi justru Nabi mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kaumku karena mereka belum tahu. Mun sudah tahu, tiar tahu rasa. Lamun orang tahu lawan Nabi Muhammad, lamun orang tahu lawan Rasulullah, pasti cinta, pasti memuji lawan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu benar, seluruh tubuhnya, seluruh Rasulullahnya itu layak dipuji. Coba orang memuji karena ketampanan, Rasulullah tampan. Ketika orang kaningnya bagus, Rasulullah paling bagus kaningnya. Kenapa kada dipuji? Ketika orang berbicara batang tubuh bagus dipuji, Rasulullah paling bagus batang tubuhnya. Berarti ketika orang bagian vision, bagian menilai keindahan tubuh, pasti mereka memuji Rasulullah. Betapa indahnya tubuh, bentuk tubuh Rasulullah. Ketika orang melihat rambut Rasulullah, betapa indahnya rambut Rasulullah. Ketika orang melihat bibirnya Rasulullah, betapa indahnya bibir Rasulullah. Semua benar, mulai batang tubuh, ilmu. Ketika orang meneliti ilmu Rasulullah, orang pasti kagum dengan ilmu Rasulullah dan memuji. Sampai seterusnya akhlak, perangai dan sebagainya. Tidak ada celah benar dari Rasulullah itu yang tidak ada bisa dipuji. Pamablagul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillah kullihim. Jadi Imam Busairi, aku kekalihan muji Nabi ini kada habis-habisnya. Ada terus celaan, celah untuk pujian sampai habis kada kawan. Habis saya sudah pamablagul ilmi fihi annahu basyarun. Kesimpulan pengetahuanku, puncak pengetahuanku tentang Muhammad, annahu basyarun. Muhammad memang manusia. Muhammad memang manusia. Tapi wa annahu khairu khalqillah. Beliau adalah manusia yang paling bagus apapun makhluk Allah di bumi ini. Yuk, siapa nggak ada muji? Salah. Berataan muji salah. Nang kada muji itu kada paham bener kada tahu bener kada tahu bener Habis. Kemudian wayam bagi ikramu man ismuhu Muhammadan. Cocok nek. Sebaiknya
sepantasnya menghormati, memuliakan orang yang namanya Muhammad. Nah, jangan disesariki bila orang mengaran Muhammad. Kelakuannya Bang Jar. Dah biar hak jangan disariki. Ta'ziman lahu sallallahu alaihi wasallam, karena mentakzim Rasulullah aku karena Muhammad pangarannya kada kusariki ai anban. Ayo hak karena melihat di dalam dirinya ini ada Nabi Muhammad. Apalagi Habib benar ini nama aja Muhammad. Muliakan. Kenapa? Karena ini bernama Muhammad. Aku menghormati itu nama Muhammad. Apalagi Habib. Paham? Orang yang bernama Muhammad samanya ngaran lawan Nabi, karena sama lawan ngaran Nabi, hormati sebagai penghormatan dengan nama Nabi Muhammad. Takziman lahu. Wa yusannu tasmiyatu, disunatkan memberi nama bihadzal ismi syarif, dengan nama nang mulia ini. Nah, ini anak Muhammad atau Ahmad, mahabbatan bihi sallallahu alaihi wasallam, mengaraninya itu karena cinta lawan Rasulullah. Mana ngatakan biar si anak Muhammad tipang dulu, bareng aja Muhammad nambah lagi. Waqad warada fi fadli tasmiyati, dan mendatang riwayat hadis pada keutamaan bihi dengan nama Muhammad, warada iddatu ahadisa, beberapa bilangan hadis, banyak hadisnya. Nang paling sahih as-sahhu ma fiha, paling sahih hadis pihak pada keutamaan orang yang bernama nama Muhammad, hadis. Apa bunyi hadisnya? Ninya nah, man wulida lahu mauludun, man siapa, wulida yang diberi anak, lahu baginya, mauludun seorang anak, atau orang yang dilahirkan baginya seorang anak, fasammahu Muhammadan, lalu dia memberi nama dengan Muhammad, hubban li, karena cinta lawan aku, wa tabarrukan bi ismi, dan karena mengambil berkah dengan namaku. Kana huwa, niscaya, jawab man, karena niscaya adalah ia, wa mauludun, dan anaknya fil jannah, dalam surga. Bisa dia dan anaknya, kata Rasulullah, surga. Hanta umpat kuitan hanya anak dinamai Muhammad, apalagi ngaran Muhammad, hisaluhul hamidah pulang, perangainya terpuji, akhlaknya terpuji, amalnya terpuji, bah membawa lawan kuitan. Ini di mapa anak ngaran aja sudah bilang hah. Siapa ngaran? Bahlul. Anak disambet soalnya, kalau ada kamu sambet nih soalnya ada kamu. Pun Bahlul ini kira-kira kan dah kalau anak dengar ini Bahlul, bah cucuk kamu, kana huwa wa mauludun Bahlul. Niscaya dia yang memberi nama dan anaknya sama Tia Bahlul. Habis. Kemudian war rasulu ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.